Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang memberikan klarifikasi soal komentarnya yang dianggap menyudutkan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Aktivis HMI menuntut Saud mundur dari kursi Wakil Ketua KPK karena tudingan pencemaran nama baik organisasi HMI. Klarifikasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK Jakarta pada Senin siang. Saud menyampaikan bahwa secara pribadi Saud mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI atau lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman persepsi. Saud juga menyampaikan permohonan maafnya dan menyatakan siap merangkul HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa Indonesia menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Perselisihan ini dipicu pernyataan Saud Situmorang dalam acara talk show pada tanggal 5 Mei lalu yang menyinggung HMI sebagai organisasi yang melahirkan kader korup. Harapan besar saya sebenarnya di balik pernyataan itu kan, hidup aku ini kan di mahasiswa itu dekat sama HMI gitu loh. Saya bekerja di lapangan juga di kantor saya sebelumnya itu sangat dekat dengan HMI. Harapan besar aku itu keluar di pernyataan itu, bahwa HMI sebagai lembaga besar yang harus terus berkembang, dan saya menyampaikan itu di luar alam sadar saya bahkan gitu. Jadi saya harapkan itu tidak ditindaklanjuti lebih lanjut. Saya hanya bisa mengimbau seperti itu. Pemirsa, kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di beberapa kota menggelar unjuk rasa. Massa HMI menuntut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur dari jabatannya. Sementara itu, aksi unjuk rasa serupa juga dilakukan kader HMI Ponorogo, Jawa Timur. Di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, aksi massa HMI mendesak pemerintah untuk meminta Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur dari jabatannya. Usai menemui anggota DPRD, massa lalu menuju ke Mapolres Ponorogo untuk melaporkan Wakil Ketua KPK tersebut karena dinilai telah melanggar undang-undang dan pencemaran nama baik. Selamat siang pemirsa, dan menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI mendatangi gedung KPK Jakarta. Mereka memprotes pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dianggap mendiskreditkan alumni HMI. Puluhan aktivis HMI ini menggelar demonstrasi di depan gedung KPK Jakarta. Demonstrasi sebelumnya berlangsung damai. Aktivis mendesak Saud untuk menyampaikan permintaan maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Aktivis HMI menilai pernyataan Saud telah mengeneralisir semua kader dan alumni HMI. Demonstrasi sempat ricuh ketika sejumlah aktivis mendesak masuk gedung KPK dan melempari gedung KPK dengan batu. Namun aksi itu sempat dihalau oleh aktivis HMI lainnya dan dapat ditenangkan oleh aparat kepolisian. Sore, ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang kota Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat menuntut pencopotan Saud Situmorang terkait pernyataannya yang menyebutkan kader HMI koruptor. Dalam aksinya, kader HMI Kota Palopo membakar ban-ban bekas. Akibatnya kantor DPRD diselimuti kepulan asap hitam. Asap pekat hasil pembakaran sempat menghentikan aktivitas pegawai kantor. Sebelum tiba di gedung DPRD, massa HMI melakukan long march di Jalan Trans Sulawesi. Akibatnya arus lalu lintas macet dan memaksa polisi mengalihkan arus lalu lintas. Demonstran HMI menuntut para anggota DPRD Kota Palopo segera menyurati Ketua DPR RI agar mencopot Saud Situmorang karena telah menghina organisasi HMI. Jadi seluruh cabang di seluruh Indonesia, 230 cabang lebih, itu melakukan aksi serentak menuntut copot Saud Situmorang dari jabatannya. Melakukan aksi yang lebih besar lagi. Untuk wilayah Kota Palopo ini saja kami baru menurunkan 5 komisariat. Masih ada 3 komisariat yang kemudian belum bergabung bersama kami. Sementara itu, kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa dengan memblokade jalan. Massa menuntut Ketua KPK untuk mundur dari jabatannya.
Sambil memblokade Badan Jalan Urip Sumiharjo Makassar, sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kota Makassar melakukan orasi secara bergantian di badan jalan. Dalam aksinya, para kader menuntut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang segera melayangkan permintaan maaf melalui media selama 5 hari berturut-turut. Para kader menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang menuding Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan organisasi pencetak koruptor di tanah air sangat menyakitkan. Selain menuntut, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang juga diminta untuk segera melayangkan permohonan permintaan maaf. Sementara itu, HMI juga melaporkan Saud Situmorang ke Mabes Polri. Saud dianggap telah mencemarkan nama baik organisasi. Melalui pernyataannya di media massa yang menyebut HMI melahirkan kader koruptor. Puluhan kader yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia mendatangi gedung Bareskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan Tony Saud Situmorang selaku salah satu pimpinan KPK. Wakil KPK tersebut dianggap telah menghina sekaligus mencemarkan nama baik organisasi HMI melalui pernyataannya di salah satu televisi nasional akhir pekan kemarin. Saat itu, Saud menyebut kader HMI yang saat menjadi mahasiswa merupakan pribadi yang cerdas, namun ketika telah menjadi pejabat berubah menjadi pribadi yang korup dan jahat. Barat, ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa mendatangi gedung KPK Jakarta. Mereka memprotes pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dianggap mendiskreditkan alumni HMI. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Egit Hapsari di gedung KPK. Egit, bagaimana perkembangan demo HMI di depan gedung KPK dan apakah KPK sudah merespon demo dari para aktivis ini? Meskipun aksi demonstrasi dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HIM ini sudah cukup mereda dibanding tadi, saat ini ratusan aktivis atau pendemo masih terus memadati depan gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Begitu juga dengan ratusan polisi yang masih bersiaga untuk mengamankan gedung KPK ini. Dan gedung KPK ini masih ditutup rapat karena tadi memang ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia ini sempat memaksa atau menerobos masuk ke dalam gedung KPK dan juga melakukan sejumlah aksi yang cukup anarkistis seperti membakar ban dan juga melempari jendela gedung KPK ini dengan batu. Bukan hanya aksi anarkistis saja, bahkan tadi massa dari HM ini sempat memasuki gedung yang berada di sebelah gedung KPK ini yang merupakan milik sebuah perusahaan asuransi, dan dari situlah mereka juga ikut melempari batu ke arah gedung KPK dan mengenai dua personil polisi yang saat itu sedang berjaga, dan dua polisi itu terkena luka di bagian kepala yang cukup parah dan hingga kini masih dirawat di dalam gedung KPK, tepatnya di dalam klinik milik KPK. Memang aksi ini, Sumi, dipicu oleh pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang di salah satu talk show yang diselenggarakan sebuah televisi swasta yang dianggap HMI telah mendiskreditkan atau menghina HMI. Di antaranya, jika saya boleh mengutip pernyataan dari Saud Situmorang, pada saat talk show tersebut Saud Situmorang mengatakan bahwa mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau di HMI minimal LK1, tapi ketika menjadi pejabat mereka menjadi korup dan sangat jahat. Dan pernyataan inilah yang kemudian dipermasalahkan dan memicu aksi demonstrasi yang berlangsung pada siang ini di gedung KPK Jakarta. Dan untuk itu HMI sendiri mendesak dan mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah mendesak Saud Situmorang untuk meminta maaf, dan bukan hanya meminta maaf secara lisan juga, HMI mendesak Saud Situmorang untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut di depan hukum. Sebagaimana kita ketahui, sebelum mendatangi gedung KPK tadi, aktivis HMI memang sempat mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan Saud Situmorang kepada Bareskrim Polri dan meminta Saud Situmorang mempertanggungjawabkan di depan hukum, dan juga meminta atau mendesak polisi untuk segera mengusut dan juga menangkap Saud Situmorang. Selain itu juga aktivis HM ini mendesak Komite KPK untuk mencopot dan juga memberikan sanksi etik kepada Saud Situmorang, dan juga mendesak Mabes segera mengusut laporan dari aktivis HM ini. Sementara itu, Sumi, dari KPK sendiri memang belum menemui secara langsung aktivis HMI pada saat melakukan demonstrasi ini. Namun tadi dalam konferensi persnya, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang sempat meminta maaf kepada
keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia secara keseluruhan atas pernyataannya di salah satu talk show yang diselenggarakan salah satu TV swasta tersebut. Pada konferensi pers tadi, Saud Situmorang menganggap bahwa ini adalah kesalahpahaman dan pernyataan yang dilontarkannya tersebut tidak bermaksud untuk menghina lembaga HMI ataupun lembaga apapun. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya Saud Situmorang dalam konferensi pers tadi. Ya Suni, selain itu tadi juru bicara KPK Yuyun Andriati juga mengungkapkan bahwa hari ini KPK akan menindaklanjuti demonstrasi ini dengan bertemu dengan sejumlah petinggi HMI untuk menjelaskan dan juga mengakhiri kesalahpahaman antara HMI dan juga KPK. Sumi. Terima kasih Kit Hapsari untuk informasinya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Kita beralih ke informasi. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan hari ini bertemu dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana investigasi kuburan massal korban 65. Menko Polhukam menyatakan pemerintah akan segera membentuk tim untuk memeriksa kuburan massal di daerah Pati dan Wonosobo. Menurut Luhut, lokasi investigasi akan ditentukan secara acak. Yang menyatakan pembicaraan bersama dengan YPKP 65 sebatas berkoordinasi terkait investigasi 123 titik lokasi kuburan massal. Ketua YPKP 65 Bejo Untung menyatakan bahwa sejauh ini Menko Polhukam menyanggupi untuk melindungi para korban dan saksi yang dijamin keamanannya. Selain itu, Menko Polhukam juga diminta untuk menjamin kuburan tidak digusur atau dihilangkan. Menurut Bejo, lokasi kuburan tersebut tersebar di 122 titik yang tersebar di antara 13.999 korban. Itu kan nanti kita mau siapin tim untuk melihat beberapa kuburan yang dituduhkan kuburan massal, bukan dituduhkan, dilaporkan yang ada di daerah Pati dan daerah mana tadi lagi? Wonosobo. Itu aja. Jaminan keamanannya supaya karena ya enggak apa-apa, jaminan keamanan ya jangan diganggu lah pekerjaan. Nanti kan Polhukam akan ngirim tim ke sana terpadu untuk melihat itu. Saling mengklaim dukungan dan saling tuding seakan menjadi perkara biasa di setiap perhelatan politik. Termasuk tudingan bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan sejumlah pengurus daerah Partai Golkar untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada calon ketua umum tertentu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan membantah bahwa Presiden memberi restu kepada Setia Novanto lewat dirinya. Selain pemberian restu, Luhut juga disebut mengumpulkan pemilik suara agar memilih Novanto. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin mengintervensi proses pemilihan ketua umum Partai Golkar. Presiden juga tidak memiliki jagoan tertentu. Gini, saya tidak pernah ngumpulin DPD, jangan seliru ya. Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya, sikap pemerintah ya jelas sudah kita mendukung pelaksanaan Munaslup di Bali tanggal 15. Sudah. Ada dukungan. Bantahan Luhut diamini Ketua Panitia Pengarah Munaslup Nurdin Halid. Menurut Nurdin, pertemuan pengurus daerah dengan Luhut murni inisiatif pengurus daerah, bukan atas permintaan Menko Polhukam. Sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat intervensi, khususnya yang berkaitan dengan seolah-olah ada arahan kepada para pemilih hak suara untuk memilih bakal calon tertentu. Itu clear. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada petunjuk Bapak Presiden pada prinsipnya siapapun terpilih di forum Munaslup yang demokratis ini, ya, yang konstitusional ini, itu pemerintah welcome, siapapun. Jelang perhelatan politik seperti pemilihan ketua umum yang akan digelar Partai Golkar hari Minggu mendatang, klaim mengklaim, tuding menuding akan jamak terjadi. Dari 8 nama yang bertarung, 3 mengklaim mengantongi dukungan dari Presiden serta mengantongi suara lebih dari 300 suara. Padahal pemilik suara tidak sampai 700 orang. Tim Liputan Metro TV.